Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Islam, Bapak Ajat Munajat, Sarjana Agama. Yang terhormat kepada para dosen dari Universitas Pamulang, serta yang terhormat kepada seluruh peserta seminar hari ini. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Parung, Bapak Ajat Munajat, Sarjana Agama. Dan baru kali ini nih kita kedatangan dosen yang biasanya kita guru-guru aja sebatasnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, berarti sekolah kami dipercaya sih untuk hal-hal kegiatan semacam ini. Selamat datang juga kepada dosen-dosen dari Universitas Pamulang dan juga kebetulan memang sudah rutinitas mahasiswa-mahasiswa dari UPAM juga setiap tahun PKL di sini juga. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah dosennya lagi, ini sebuah luar biasa kami kedatangan sebenarnya. Apalagi hari ini kita mengadakan kegiatan yang bilangnya seminar. Yang saya juga pernah ikut seminar dulu, penggerak atau menyongsong era digital, tapi baru 4.0. Alhamdulillah sekarang udah 5.0 sampai lebih meningkat lagi nih. Saya juga belum tahu apa yang insya Allah nanti materinya dikembangkan kepada guru kami. Mudah-mudahan ini jadi apa ya, kedepannya buat anak kita ini akan lebih baik lagi. Seperti itu. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Ya, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yaro. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf tadi belum sempat menyapa Pak Ajat Munajat. Nyuwun ngapunten ya Pak, sampai lupa saking saya senangnya hadir di sekolah ini Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya ingin sekedar berbagi pengalaman gitu ya, tentang kebetulan saya dapat bagian untuk bercerita, untuk menjelaskan tentang metode pembelajaran. Bapak Ibu, kita hidup di zaman modern, serba digital semuanya. Seluruh aspek kehidupan kita itu sangat bergantung dengan teknologi. Kalau mati listrik kita sudah kalang kabut semua, apalagi yang belum masak nasi kan gitu. Mungkin zamannya saya sama Bu Neni, kalau kita di kampung ya Bu, mati listrik nggak urus. Ada pawon kan gitu. Kita bisa masak nasi di pawon. Seandainya umpamanya kita nggak bisa pakai rice cooker ya Bu ya, tapi kalau zamannya Pak Ajat udah panik istrinya pasti, karena semuanya tergantung dengan teknologi. Jadi semua aspek kehidupan kita tergantung dengan teknologi. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Makanya kemudian dengan pesatnya teknologi, kita sebagai pendidik tentu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan metode pembelajaran yang kreatif dan modern, gitu ya. Kenapa? Hal itu bertujuan agar supaya KBM itu bisa relevan dengan karakter anak didik. Bisa terbayang kalau kemudian kita tidak mengikuti karakter peserta didik. Umpamanya zaman saya dulu kan,
Kalau proses pembelajaran biasanya pokoknya guru hanya nerangin aja. Paham nggak paham kadang-kadang kita sebagai murid kan gitu Bu ya. Gitu. Kalau sekarang metode kita tetap seperti itu, tentu setengah jam saja para siswa sudah ngantuk. Gitu ya. Maka di sini kita sebagai pendidik diharapkan bisa membuat desain pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Dalam dunia pendidikan, pendidikan yang menyenangkan itu disebut sebagai edutainment. Jadi edutainment itu adalah penggabungan pendidikan dengan penggabungan pendidikan dengan entertainment, dengan dengan hiburan. Jadi bagaimana kemudian pendidikan yang kita berikan itu menggunakan teknik-teknik yang menghibur sehingga peserta didik itu tidak berasa bahwa dia sedang belajar. Dengan sendirinya kemudian dia dapat ilmunya tapi dia merasa tidak berat gitu. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang saya ingin bercerita sedikit. Beberapa waktu yang lalu anak saya bercerita, "Bunda, saya nggak suka mata pelajaran ini." Kenapa? Nah, pokoknya nggak suka. Ternyata dia hanya nggak suka sama gurunya. Karena nggak suka sama gurunya sehingga mata pelajarannya pun nggak suka, mengikuti pun nggak suka. Jadi ini sebuah renungan buat saya bahwa kita sebagai pendidik, kita harus mampu mencari model pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak suka dulu. Kalau anak sudah suka, sudah senang, maka otomatis dia akan menyenangi pelajarannya. Gitu ya. Kalau sudah dia suka, maka itu akan meningkatkan motivasi belajar dia. Kalau belajar dia sudah termotivasi, otomatis nanti hasilnya juga akan bagus, hasil pembelajarannya akan bagus, seperti itu. Caranya bagaimana? Tentu mungkin kondisional ya, karena setiap sekolah berbeda-beda, peserta didik yang kita hadapi juga berbeda-beda. Bisa mungkin dengan game based learning. Game based learning itu apa ya? Game berbasis pendidikan bisa, atau project based learning kali Bu ya. Jadi berbasis project ya, kegiatan yang pokoknya memang kita harus inovatif seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan pemaparan tentang metode pembelajaran pada masa pandemi, karena itu tema saya. Kalau tadi hanya sebagai penghantar ya. Jadi di dunia pendidikan pada umumnya, di kampus-kampus terutama Bu ya, Bapak Ibu, kalau di sekolah saya melihat sudah banyak yang kemudian offline ya. Tetapi di dunia kampus pada umumnya masih online semua Bu. Gitu. Jadi apa itu pembelajaran daring? Di sini disebutkan bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran online, itu yang kita kenal. Pembelajaran online itu apa? Merupakan model pembelajaran di mana transfer pengetahuan terjadi melalui forum website. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan punya anak masih di SD. Memang belum semua pendidik siap dengan kondisi pandemi, sehingga pembelajaran online itu mereka terjemahkan macam-macam. Ada yang menerjemahkan pembelajaran online itu dengan tugas online. Dan itu yang banyak terjadi. Jadi anak saya yang SD, bayangkan nulis aja belum bisa, baca aja masih terbata-bata. Tugasnya sekali dapat tugas sehari suruh nulis setengah paragraf, bahkan kadang berlembar-lembar. Sehingga yang ngerjain bukan lagi anak. Bisa jadi emaknya ya Bu ya. Makanya kan kita pernah lihat di salah satu YouTube bagaimana orang tua marah-marah karena yang ngerjain maknya. Gitu. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, bahwa pembelajaran daring itu bukan berarti penugasan daring. Tetap harus ada penjelasan di sana. Penugasan pun harus disesuaikan dengan kondisi anak. Jangan hanya menggugurkan kewajiban. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Masih banyak yang kemudian bahwa memahami pembelajaran daring itu adalah penugasan daring. Sehingga kita lagi yang sekolah ya Bapak Ibu ya. Gitu.
Next slide, Mas. Ya, nanti fitur yang gratis untuk pembelajaran daring ini banyak ya Bu. Kita bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Google Classroom, Smart Class dan sebagainya. Cuman kalau kayak kami di Unpam, karena memang kami sudah punya sistem online yang sudah tersistem, sehingga kita tidak bisa keluar dari sistem Pak. Jadi paling kami menggunakan kadang-kadang Vicon, video conference gitu ya. Ya, Uncle ya, benar ya. Sama LMS ya Dek ya, untuk sistem daringnya tadi, pembelajaran daringnya. Tetapi buat sekolah-sekolah yang mungkin belum ada sistem yang baku, kita bisa mengembangkan kreativitas dengan mencoba beberapa fitur yang gratis. Oke, next slide. Tentu setiap sesuatu itu ada plus minusnya, begitu juga dengan pembelajaran daring gitu ya. Ada plus juga ada minusnya. Beberapa tantangannya adalah belum adanya kurikulum yang sesuai dengan situasi pandemik saat ini. Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Mungkin di daerahnya jaringan internetnya jelek. Kadang-kadang bahkan untuk dapat sinyal kita harus naik ke pohon gitu ya. Kalau kita pernah nonton film Pohon Keluarga Cemara, bagaimana dia lagi di gunung, kepengen dapat sinyal harus naik ke pohon dulu gitu ya. Itu kan salah satu kendala untuk pembelajaran daring. Di samping itu juga kita tidak menutup mata bahwa banyak di antara kita yang masih pendidik ya, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu masih gaptek. Gitu ya, kita belum siap dengan teknologi itu. Itu salah satu tadi adalah beberapa tantangan tentang pembelajaran daring. Oke, next slide. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan pada masa pandemi ini, di antaranya adalah blended learning. Jadi blended learning itu bagaimana kita memadukan sistem pembelajaran offline dan online. Jadi mungkin 1 minggu 2 kali online, bisa jadi 1 minggu 2 hari berikutnya adalah offline. Jadi bagaimana memadukan itu? Ya, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi yang daring method tadi ya. Daring method adalah bagaimana kemudian kita mentransfer ilmu melalui media digital gitu ya. Kita tidak ada tatap muka, tetapi kita bisa tatap muka dengan para siswa melalui teknologi digital tadi. Kemudian luring method. Luring method ini kan sama dengan namanya pembelajaran offline, tatap muka. Tetapi dalam kondisi pandemi tentu tatap mukanya berbeda dengan kondisi normal, Bu. Jadi biasanya kalau di sekolah-sekolah itu mungkin di awal-awal ya Pak Ajat ya, mungkin dibagi yang masuk dulu 1 kelas 20 di sip nj. Ya itu. Jadi mungkin tatap muka tetap berjalan, tetapi kondisinya tetap dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Kemudian juga dibuat sip supaya semuanya menjadi aman buat semua pihak gitu ya. Atau bisa juga dilakukan dengan metode yang selanjutnya, metode yang keempat adalah home visit method. Bisa jadi umpamanya kondisinya nggak memungkinkan untuk luring tadi, maka ya itu guru satu persatu masuk datengin rumah. Tetapi memang repot ya Pak. Bayangkan kalau Pak Ajat punya murid 830 sampai 1 bulan nggak sampai Pak, ya kan? Harus 1 tahun 365 hari Pak. Berarti 1 hari harus berapa murid yang harus kita datengin gitu ya? Ya ini hanya beberapa metode yang kemudian ditawarkan, tentu sangat kondisional gitu ya. Dan yang terakhir adalah metode terakhir adalah project based learning, di mana pembelajaran menggunakan dengan cara memberikan melalui proyek atau tugas terhadap siswa. Jadi ini tugas terstruktur, tetapi di sini tetap di bawah pemantauan dari para pendidik. Begitu saja Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ini kan saya bicara tentang metode. Ternyata ketika kita bicara tentang pembelajaran, nggak berhenti di metode. Dalam bahasa Pak Kiai kami, beliau mengatakan al-maddah muhimmah. Jadi materi itu penting. Walakinnat thariqa ahammu minal maddah. Tetapi metode itu jauh lebih penting daripada materi itu. Materi bagus kayak apapun, kalau caranya nggak tepat,
itu bisa kemudian jadi nggak tepat sasaran, nggak bisa dipahami oleh anak. Tetapi nggak cukup sampai di situ. Wal mudarris ahamu minat thoriqah, katanya gitu. Tetapi sosok seorang pendidik, guru itu jauh lebih penting daripada metode tadi. Ternyata nggak sampai di situ juga, ada terakhirnya, waruhul mudarris ahammu min mudarris nafsi. Ruh dari mudarris itu sendiri jauh lebih penting daripada keberadaan dari guru itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengajar berangkat dari hati, segenap jiwa raga kita, insya Allah itu pun akan dirasakan oleh para peserta didik, dibanding kita hanya mengajar menggugurkan kewajiban. Ya, kalau kita berangkat dari hati, insya Allah kita akan mencoba mencari cara-cara yang jitu, yang tepat, sehingga semua siswa bisa menyerap pelajaran yang kita berikan dengan baik. Begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ajat yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMP Islam Parung yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah saya bisa berdiri depan Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf sekali lagi saya ingin katakan bahwa saya pada hari ini bukan dalam kapasitas ingin menyampaikan sesuatu atau sekedar berbagi pengalaman saja sebetulnya. Satu sisi juga gini gitu, kalau di bidang ngomongin tentang dunia pendidikan, dunia pengajaran, Bapak Ibu lebih expert dibandingin saya, terus terang aja. Makanya kemudian jangan ada pretensi bahwa saya hendak ngajarin bebek berenang atau ngajarin burung terbang gitu, enggak. Aduh. Jauh betul gitu. Jauh betul, jam terbang saya dalam dunia pendidikan jauh banget. Cuma gini, saya teringat dulu waktu sekolah dulu, waktu kuliah dulu itu ada sebuah buku yang pernah saya baca itu pedagogi, judulnya apa ya? Pokoknya buku yang ditulis oleh seorang filsuf pendidikan namanya Paulo Freire. Gitu. Paulo Freire itu pernah mengatakan bahwa, ini saya tulis ini, kelas tidak boleh memenjara ide. Gitu. Jadi kalau hari ini kita temanya adalah guru penggerak dalam budaya metode pembelajaran digital menyongsong masyarakat 501 gitu ya. Saya ini jangankan 501, 101-nya saya belum paham. Jangan 501, 500, 100 aja saya nggak paham. Beneran, saya nggak paham. Iya, 1.0, 2.0, udahlah. Dalam hati saya, makhluk apa itu ya Allah gitu. Tapi intinya gini bahwa dunia pendidikan itu adalah dunia yang apa namanya, yang dipersiapkan betul gitu, yang menjadi atensi siapapun itu gitu ya. Siapa saja yang ingin duduk di kekuasaan pasti akan memperhatikan dunia pendidikan. Keberhasilan sebuah peradaban dunia atau sebuah negara dimulai dari pendidikan. Maju mundurnya sebuah bangsa pasti dimulai dari pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan itu harus bisa mengcover semua apa namanya, tantangan ke depan. Tantangan ke depan ya ini dia. 5.0, 5.0. Tadi Pak Wakil Kepala Sekolah katakan, wah ini kita baru mau ya, baru 4.0 gitu kan. Ini udah naik lagi gitu kan. Udah cepet banget Pak. Memang kalau kita ikutin Pak dunia digital Pak, aduh ampun bisa gila kita Pak. Gitu beneran. Capek kita Pak. Tapi memang anak-anak milenial luar biasa percepatan ini ya Pak. Oleh sebab itu maka kemudian kita ini. Nah, berangkat dari apa yang dikatakan oleh Paulo Freire tadi itu gitu ya. Kelas tidak boleh memenjara ide, maksudnya itu adalah bahwa dalam kondisi apapun kita harus belajar tuh semerdeka mungkin. Kadang-kadang gini, kita suka melihat bahwa apa itu namanya tuh ada
siswa yang punya prestasi akademik cemerlang, tapi kemudian dia tidak berhasil di luar. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Bahkan nih mohon maaf, prestasi akademiknya jeblok, tapi kemudian dia setelah pasca sekolah punya reputasi yang luar biasa. Saya ambil contoh gini, ada pemain basket NBA namanya Dennis Rodman, seusia sama Michael Jordan di Chicago Bulls. Orang ini sekolahnya, mohon maaf ya, dapat nilai 5 itu udah girang dia. Gitu, dapat nilai C itu wah digirang bener dia. Itu dapat nilai D, hampir setiap hari mau di DO, beberapa kali mau di DO. Tapi akhirnya apa? Kemudian karena dia punya bakat main basket, akhirnya kemudian gara-gara basket itulah maka kemudian sekolahnya jadi punya nama. Lalu kemudian daerah jadi punya nama. Ada satu film yang kerusuhan film itu saya suka banget, yang dimainkan oleh Tom Hanks. Film itu diputar kurang lebih tahun 95 atau 94. Judulnya Forrest Gump. Forrest Gump ini adalah nama orang. Itu film itu ditulis dari sebuah novel gitu. Dia nama orang itu mohon maaf idiot. Hanya satu kemampuan dia apa? Lari. Jadi gara-gara lari, maka kemudian dia bisa sekolah di mana-mana dan terus kemudian bisa duduk di universitas tertinggi. Gitu. Prestasi akademik nggak ada. Nah itu yang saya maksud bahwa ya bebaskan kalau saya sih strateginya cuma itu. Jadi memang yang mengerti bahwa tadi apa yang dikatakan oleh Bunda Yaro, bahwa memang dalam kondisi seperti ini kan memang banyak aspek-aspek yang yang menghalangi kita ya Bun ya buat melakukan pembelajaran secara tatap muka, dan kita terus terang nggak terbayang gitu kan, kayak gitu. Kalau seandainya tidak guru kreatif gitu. Tadi Bunda bagus banget Bun itu mengingatkan saya pada pelajaran tarbiyat wa ta'lim gitu. Sekian puluh tahun masih hafal Bun, saya lupa loh Bun. Bener hebat, masih hafal deh, saya udah lupa tuh Bun, bener Bun. Intinya bahwa memang ya kita sebagai guru memang harus sekreatif mungkin. Kalau memang dalam dunia yang seperti yang sekarang ini sangat terbatas, saya kira bahwa pelibatan wali murid itu memang harus dimaksimalkan. Saya banyak ada beberapa untuk sebagai bahan referensi presentasi saya hari ini, saya banyak temuan ternyata itu, gitu kan. Ada menarik tuh gini, ada seorang siswa di Jember sana itu, gitu ya, gara-gara nggak bisa sekolah, lalu kemudian si gurunya itu minta setiap siswa itu bikin prakarya, gitu ya. Lalu kemudian dia membuat prakarya itu ternyata, dan semua hasil karya anak muridnya itu harus dikirimkan di media sosial. Harus dikirimkan ke media. Ternyata karya si anak itu, gitu ya, itu diminati pasar yang sangat luas. Dan akhirnya apa? Gitu. Akhirnya sekarang ini gitu, si anak itu punya penghasilan kurang lebih gitu ya, 5 juta pemasukannya bersih gitu, 5 juta per bulan. Gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa sekolah. Kan luar biasa. Anak sekarang gara-gara nggak bisa sekolah, maka kemudian ikut budidaya tanaman hias, ikan cupang, segala macam. Dan saya kira bahwa tinggal bagaimana kemudian soal pelaporan dan evaluasi pendidikannya saja. Kalau saya kira mungkin nggak adil ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi tidak normal seperti ini, lalu kemudian kita kekeh dengan standar bahwa anak harus lulus dengan nilai sekian, dengan capaian prestasi sekian, ini sekian. Aduh, nggak adil banget rasanya. Ya, anak saya sekolah juga, sama masih ada yang SD juga. Kalau sekolahnya pakai Zoom nih, pagi itu duduk depan kursi, kepalanya masih di atas kursi, masih di atas meja. Nanti
1 jam kemudian kepalanya di bawah, kakinya yang ada di atas. Iya, karena hei, kok kamu sekolahnya begitu? Aduh, ayah aku capek, aku bete. Bagaimana mau kita ini kan? Nah, ini ada satu penelitian gini dari adik kelas saya, dia dosen di IAIN, di UIN Ciputat. Di waktu awal-awal pandemi itu, ketika masuk kelas itu pakai daring itu, dilempar sebuah kuesioner sama dia. Pertanyaannya sederhana aja, suka nggak kuliah online? Mayoritas menjawab suka. Semuanya, sekitar 90% menjawab suka. Alasannya kenapa? Banyak. Alasannya diantaranya karena waktunya fleksibel, terus kemudian nggak harus ke kampus, gitu kan? Terus kemudian nggak harus ke kampus, terus apalagi gitu, bisa santai, bisa dari rumah, bisa dimanapun gitu, kira-kira gitu. Setelah kemudian 3 bulan setelah UTS, berarti udah kuliah 2 bulan ya, hampir 2 bulan kira-kira gitu. Dan setelah itu dilempar lagi kuesioner. Ternyata apa hasilnya? Berubah 180 derajat. Yang tadi menyatakan bahwa suka kuliah online, ternyata berbalik menyatakan tidak suka kuliah online. Karena apa? Ternyata itu tadi. Apa alasannya? Nggak ketemu temen, nggak maksimal sekolahnya, kuliahnya, itu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Bahwa ya kalau dalam evaluasinya, ya Bapak Ibu lah lebih mengerti tentang bagaimana karakter murid-murid Bapak Ibu, apalagi Ibu, aduh lebih sepuh dari tahun 93 Ibu udah di sini, tahu bener lah. Ibu mah nggak usah ngelihat ini anak kayak gimana, ngelihat dari potongan belakangnya aja juga udah tahu ini anak bandel, ini anak gagak bandel, udah gitu aja kayak gitu. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak ada maksud untuk menyampaikan menggurui Bapak Ibu semuanya, karena terus terang aja kita hanya ingin berbagi. Kalau perlu saya ingin lebih mendengar Bapak Ibu semuanya. Kira-kira itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya, kayaknya duduk mulu ntar ambeien lama-lama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, udah pada makan belum sih? Sama Bu, saya dari saya dari Fatmawati sana, Cipete, langsung ngebut demi pengen bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang uyu-uyu, yang cute, yang manis. Alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Ini kita dari berbagai dosen, dari berbagai prodi Bu. Bulia ini sudah 15 buku dibuat dan doktornya bisa diselesaikan 2 tahun yang lalu. Buya Roh ini dekat sekali dengan orang Kemenap dan jurnalnya masuk ke Sinta. Wah. Scopus sudah belum Bu? Belum ya, tapi Sinta itu Sinta 2 malah ya. Pak Lukman ini aktif menulis artikel selama pandemi ya. Nah, kalau saya cuma menggerakkan mahasiswa, ayo kamu punya media sosial apa? Kamu punya aktivitas apa gitu ya. Nah, alhamdulillah saya selama pandemi ada 3 buku yang saya tulis, artikel populer puluhan yang saya tulis ya. Terus juga saya menyuruh mahasiswa untuk apa? Untuk memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, ini saya nggak mau muluk-muluk Bu, kalau kata Pak Lukman 1.0 aja pusing, ini tiba-tiba udah 5.0. Wah, di Jepang itu Bu, pembawa acara bukan manusia lagi, itu robot tapi sejenis manusia, namanya artificial intelligence, kecerdasan manusia buatan. Saya bisa ngebayangin kalau seandainya guru cuman mentransfer pengetahuan, itu gampang, bisa buat robot semacam guru atau cari di mbah Google. Tapi apakah cukup guru cuma transfer of knowledge? Nggak cukup. Bagaimana dia memberikan contoh, bagaimana dia memberikan adab, bagaimana dia membimbing dengan nilai-nilai religius humanis. Makanya munculnya 5.0 itu ini membuat getar-getir.
Itu pekerjaan yang biasa sehari-hari Bapak Ibu. Kalau parkir itu nggak perlu lagi tuh. Pakai apa? Pakai manusia. Pekerjaan yang tiap hari kita lakukan itu diganti sama mesin-mesin sekarang. Bahkan sekarang pelayan itu di Jepang itu pakai itu tuh, pakai robot. Mau apa langsung tinggal pesen jadi. Saking segitunya. Nah, ngomongin masalah keterampilan era digital, Bu. Kayaknya kejauhan ya kalau kita ngomong 5.0 ya, masyarakat society ya. Kita ngomong 4.0 dulu ya, Bu ya. Abad 21, saya mau komunikatif, Bu. Kebetulan saya bawa 2 buku. Kira-kira mau nggak buku saya? Mau nggak? Ya. Saya mau tanya, saya mau sharing dulu, ya. Kira-kira keterampilan abad 21 apa aja? Ada yang mau ini nggak? Mau ini nggak? Kasih pendapat, ya. Ini biasanya kalau generasi Z itu kelahiran tahun 95 sampai 2010, generasi Z itu tahu tuh. Kalau generasi Y itu tahun 80-an sampai 95. Kalau baby boomers itu 70-an tuh lahirnya. 70, 60. Nah, ini biasanya kalau begini nih, generasi Y sama Z tahu nih. Kira-kira apa keterampilannya? Makanya kadang-kadang saya paling gak suka, Bu, kalau ada dosen atau guru, saya gaptek. Saya mengistilahkan bukan gaptek, Bu. Ibu hanya cuman migrasi. Apa itu migrasi? Belajar pelan-pelan berpindah dari yang manual kira-kira yang lebih digital. Oke, nanti saya kasih contoh. Kalau Pak Lukman saya kasih, tadi udah berikan saya contoh, saya akan berikan nanti contoh-contoh yang lain supaya lebih real gitu ya, ketimbang teori-teori. Ada yang tahu apa keterampilan abad 21 era digital ini? Ada yang tahu? Bawa tantangan ya, Pak. Oke, tantangan. Dengan Bu siapa? Bu Neni. Bu Neni. Wah, ada lagi yang lain? Sharing aja nggak apa-apa. Saya tahu di sini kan ya kalau ngajarin berenang, kalau ngajarin bebek berenang kan Ibu udah jago paling berenang gitu kan. Ngajarin terbang juga Ibu udah paling terbang. Ibarat air laut ini saya garamin, Ibu udah asin duluan sebetulnya. Karena lebih expert gitu ya. Ada lagi nggak? Kira-kira apa? Keterampilan abad 21 sekarang. Yang digital, era digital, abad 21. Ketika ditanya, Pak, emang kalau keterampilan yang 4.0 itu apa? Di Belanda, Bu, di Belanda, di Jepang. Itu yang paling diminati sekarang adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana nanti itu ada pekerjaan-pekerjaan manusia itu diganti sama robot, bukan lagi sama manusia. Saya kadang pikir, kalau misalkan guru diganti sama robot, kalau sekedar cuma pengetahuan mungkin lebih pintar robot. Tapi ada hal-hal yang lain. Nah, disitulah guru nanti bisa bergerak. Nah, ini nanti kuncinya. Gimana guru itu bisa lebih smart, lebih kreatif dan inovatif ketimbang robot? Nah, nanti kita akan tanya jawab. Yang pertama, next Pak Lukman, ada keterampilan yang namanya creativity, ya. Ya, sebelum next, bukan sebelumnya tadi. Creativity ini, Pak. Kreativitas, ya. Orang, Bu, kalau kreatif pasti hidup. Ya. Kalau kata Pak Jokowi itu hidup tuh jangan monoton, Bu. Kalau monoton doang itu kayaknya gimana ya? Ya. Hidup segan mati takut. Harus kreatif. Ya, sesuatu yang unik, sesuatu yang beda. Ini keterampilan creativity ya. Makanya kalau kata Pak Lukman tadi, jangan dipenjarakan ide-ide daripada murid kita. Ya. Kasih aja ide. Kreativitas. Yang kedua apa? Ibu tahu yang kedua? Ini buku saya kasihan udah saya bawa 2 loh. Ini buku ketiga saya, buku kedua saya lupa sama buku pertama saya. Yang ketiga aja. Apalagi kira-kira? Selain tantangan, ada? Ada tahu? Jawab aja. Kalau salah saya nggak suruh pulang kok. Nanti dapat snack loh, dapat buah-buahan. Apa? Tahu? Apa? Oke, apa itu critical thinking? Tahu nggak? Kritis mengalihkan inovasi dan solusi ketika menghadapi masalah. Oke. Pemecahan masalah. Siapa namanya? Ayo. Nanti dapat buku saya, ayo. Ya. Saya cuma pengen berani ngomong doang. Salah mah belakangan, ya. Yang penting sudah bergerak untuk ngomong aja itu udah jadi guru penggerak ya, walaupun cuma menyatakan critical thinking, gitu ya.
Oke. Apalagi selanjutnya selain critical thinking? Saya kasih pulsa 50.000. Tinggal kasih nomor teleponnya, nanti saya transfer berapa nomornya, saya paketin nanti. Atau mau duit, oke, nggak jadi masalah. Ini repot kalau keterampilan, kalau ayo teman-teman, siswanya, kamu harus ini, gurunya gimana keterampilannya, ngedobrak keterampilannya, sedangkan siswanya disuruh begini, sedangkan keterampilan gurunya masih segini, kan agak jomplang juga ya. Kolaborasi, tahu kolaborasi? Ya, Bu, ini kasih contoh. Saya itu waktu ngedit sama desain saya nggak ngerti. Saya cari mahasiswa yang pinter. Oh, dia ngerti nih, pinter. Datang ke rumah saya yuk, makan. Wow, saya suruh makan. Kamu mau apa? Pangsit? Beli pangsit. Bebek goreng? Langsung. Jadi gimana Pak ngedit ini? Oh, gini Pak caranya. Klik, saya ketik tuh. Oh, klik. Oke. Wah, akhirnya saya bisa buat video YouTube. Kemudian saya pengen main TikTok. Ya, saya main di Facebook, saya main di Instagram. Akhirnya saya kolaborasi sama dia, ngajarin saya, cuman saya kasih makan, saya ongkosin dia. Kenapa? Karena dia tahu dia jago ngedit filmnya sama desain fotonya. Akhirnya apa? Akhirnya saya bisa. Itu kolaborasi saya, ya. Kolaborasi. Kemudian saya buat ontologi. Di sini kalau murid-murid suka nulis, yuk kita buat buku ontologi yuk. Ontologi guru-guru nulis, guru nulis, nanti ada satu editornya. Atau siswa nulis, kamu nulis apa aja, nggak apa-apa, temanya satu. Nanti ada satu buku, keren. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi sampai mana? Kolaborasi. Ya. Jadi guru dengan guru dengan siswa untuk sama saling berkolaborasi. Ibu jangan malu Bu kalau belajar sama anak yang lebih pintar. Kita nih, anak ini pintar, tanya gimana caranya, gak usah malu. Karena memang anak sekarang dekat banget sama IT. Kita kehilangan dompet dulu, wah panik. Kalau mereka kehilangan gadget itu panik, ya. Kenapa? Beda sekarang zamannya. Saya punya mahasiswa Bu, dia itu suka nulis di handphone. Dia suka lihat Wattpad, novel gitu ya. Nah ternyata dia sambil lihat baca-baca novel, dia tulis di handphone, ya, ditulis. Ternyata tulisannya diupload di Wattpad. Itu 2,5 juta yang nulis, yang baca, langsung dipinang oleh Gramedia. Ternyata kalau kita menggunakan gadget, kalau kita arahkan itu bisa. Saya punya contoh, ketika saya ngajar, yang lain pada main gadget sebelah sana, yang lain pada main gadget sebelah sana. Oke, saya tanya, oke, silakan buka YouTube saya materi sekian. Wah, dibuka semua. Sudah lihat YouTube saya? Sudah Pak. Coba lihat. Di situ nanti kamu lihat, dia akan buka YouTube-nya. Wah. Baik kok, buka YouTube, kemudian baru dia komentar. Oke, kebetulan saya punya website, punya blog. Coba buka blog saya. Dia buka dengan handphone mereka gitu ya. Dibuka gitu kan. Dia baca segala macam. Oke. Jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk menggunakan handphone, ya. Tetapi memang harus ada bimbingan. Contohnya di Finlandia. Ini menarik Bu, Finlandia. Ya, dulu Nokia itu merajai. Di Finlandia itu ketika ada guru yang mengajar, itu anaknya, ya, ada sebuah kasus di Suriah misalkan. Coba kamu buka tentang Suriah, dibuka, gitu ya. Tapi ketika sudah selesai, semuanya ditaruh handphonenya. Itu cakep banget. Kemudian ditanya sama gurunya, kok bisa sih begitu? Jadi sebelum era revolusi 4.0, itu anak-anak ada yang namanya dibekali kurikulum literasi digital. Jadi orang bisa cakap literasi dan meningkatkan kompetensinya dengan menggunakan platform media atau platform digital. Mereka sudah diberikan. Cuman masalahnya anak kita terlambat. Jadi ketika dia menggunakan handphone itu kebablasan. Masih kecil udah minus matanya. Kenapa kamu? Karena main handphone mulu. Udah tengah malam main handphone matanya langsung minus dia kan. Karena nggak dikontrol. Kalau mereka karena sudah diberikan, maka mereka tahu gimana budaya digital, etik digital, skill digital gitu ya, safety digital, mereka sudah tahu gitu. Nah, berharap guru-guru ketika ingin mendobrak kemampuan ini, ya, Ibu sudah akrab belum dengan media sosial?
Saya pernah project, coba setiap kelompok bikin sebuah pelajaran, tapi buat video yang menginspirasi tentang materi ini. Nanti di-upload, kemudian linknya kasih saya kasih komentar. Kamu kasih komentar ke yang lain, kamu kasih komentar, dikasih komentar. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu dibuat videonya yang paling bagus. Saya nggak nyangka, wah ternyata mahasiswa saya ternyata keren-keren juga videonya. Nggak nyangka saya. Ternyata mereka bisa tampil berbicara, berkomunikasi di digital dengan ternyata dia nggak bisa ngedit. Itu teman yang satu ngajarin yang satu. Ternyata ada kolaborasi di situ. Ini luar biasa, ya. Jadi mereka saling bekerja sama, ya. Dan saya juga punya blog. Bapak punya blog nggak, Bu? Punya blog nggak? Punya blog, Bapak? Jadi blog itu kan ada materi-materi tambahan yang menarik yang kita buat, ada video-video di situ. Nah, Ibu harus pakai blog juga. Punya TikTok di sini? Punya TikTok? TikTok. Selama ini orang bilang, wah TikTok joget-joget mulu. Tergantung sih. Tergantung bagaimana kita mensiasati tentang TikTok. Kalau TikTok itu beatnya sama, kemudian juga isinya itu kontennya menarik, buat video sekitar 2 menit, saya yakin anak-anak ibu itu pasti tertarik. Wah ternyata Bu Heni ternyata ini juga nih ya, keren juga, ada TikTok juga, jadi akrab gitu. Ya, karena punya TikTok, karena punya YouTube gitu ya, dan YouTube itu 9,3%. Ya, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Nah, 3 media sosial itu kalau ibu manfaatkan, maka luar biasa. Untuk apa? Untuk pendidikan, untuk menginspirasi. Ya, mungkin itu saja ya dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Izin Bapak Wakil Kepala Sekolah, ibu-ibu, guru, teman-teman semua yang berbahagia. Betul nih kata Pak Lukman, jangan sampai kita menarik burung terbang atau menggarami lautan. Ya, saya Ibu Amalia, saya ingin bercerita sebetulnya ya, bercerita tentang sebuah pengalaman yang mungkin ini bisa menjadi sebuah semangat. Kita tahu kita masuk ke zaman artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan, ngeri gitu, ngeri sekali. Nah, kita masuk ini, siswa masuk, jangan berpikir pada siswa itu mencari siswa-siswa yang pinter, 9,0 nilainya baru bisa masuk SMP Islam, jangan. Tapi 0,9 itulah yang akan masuk, tapi keluarnya 9,9 gitu ya Pak ya. Jadi itu seperti itu. Karena apa? Karena kita melihat potensi dari manusia ya, potensi dari manusia sama, akal, hati, jasad semuanya sama. Tidak ada bedanya. Maka dalam Islam yang dikatakan cacat itu bukan pada matanya yang cacat, ya, tapi bagaimana dia melihat, tapi sejatinya dia tidak melihat. Bagaimana dia mendengar, tapi sejatinya dia tidak mendengar. Maka dalam konsep pembelajaran kita, apapun mereka, siswa kita, entah itu karena kekurangan kecacatan mata, entah itu kekurangan pendengaran, entah itu karena cacat fisik, itu tidak menjadi masalah ketika dia akan sekolah di sini. Jadi larinya ke situ, inklusinya itu Pak, ya, inklusinya Bapak Ibu, ya. Jadi semua boleh masuk, ya. Mau itu kekurangan secara fisik, mau itu kekurangan secara kecerdasan, semua boleh masuk. Lalu apa? Islam sudah menjawab. Karena ini di SMP Islam saya berani nih berkata-kata tentang kita wajib mensyiarkan metode tentang Islam itu, metode pembelajaran yang itu semuanya sudah digali dalam Islam. Ini saya melakukan riset selama 2 tahun di SMA 54 Jakarta Timur, dan kemudian saya menemukan sebuah teori pembelajaran yaitu Integrating Visual Thinking Method.
Yang artinya bahwa semua siswa, entah itu siswa pinter atau tidak pinter, entah itu memiliki kekurangan, mereka bisa dapat maksimal untuk hasil pembelajaran. Ya. Ini hanya perdebatan teori, Pak. Mungkin kita masuk gitu ya. Di sini ya. Di sini apa sih yang harus menjadi tugas seorang guru gitu kan? Tugas seorang guru itu ketika siswa itu gini, apakah saya dipahami gitu ya, sebagai seorang siswa gitu kan? Dipahami nggak gitu siswanya? Ini guru harus bisa memahami gitu kan? Apakah saya dipahami? Mengapa saya belajar ini? Kenapa saya harus belajar matematika, fisika, keterampilan gitu? Apa gitu kan? Mengapa saya harus belajar ini? Ini harus dijawab semua itu. Dan apakah saya sudah menunjukkan kemajuan? Berarti ini larinya kepada interaksi dan komunikasi guru dengan siswa. Apakah siswa ini sudah menunjukkan kemajuan? Dan kemudian apakah saya terlibat mengambil keputusan dalam proses belajar? Masuk dalam pengajaran atau pembelajaran? Kalau pengajaran itu gurunya ngomong ceramah, muridnya mendengar gitu kan? Ya, itu pengajaran. Tapi kalau Islam mengajarkan pembelajaran, di mana antara guru dengan siswa itu berinteraksi menjadi subjek dan objek dalam sebuah pembelajaran. Ini Islam yang menjelaskan itu ya. Jadi kalau kita belajar teori-teori yang lain, sebetulnya Islam sudah menjelaskan itu gitu ya. Kemudian apakah yang dapat saya lakukan dengan mengaplikasikan pembelajaran ini? Pilih hikmahnya apa gitu kan? Jangan sampai anak kita tahu, oh iya, buang sampah pada tempatnya, tapi tidak sampai kepada dalamnya. Ya terus tidak sampai kepada iya, saya harus membuang sampah pada tempatnya dimanapun, dalam kondisi apapun. Itu kan sudah menjadi hikmah. Nah itu ya. Next Pak Lukman. Nah, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Karena ini memasuki sebuah era artificial 5.0, apa gitu. Ada sebuah tantangan di mana guru dalam pembelajaran itu melakukan kolaborasi. Kolaborasi apa? Tanggung jawab bersama. Siswa bertanggung jawab, guru bertanggung jawab dalam membuat sebuah keputusan. Ada kontennya, ada prosesnya, dan ada hasilnya. Jangan sampai pembelajaran itu hilang, nggak ada hasilnya. Ibu sudah ngajar, sudah. Ibu kontennya apa? Oh, tentang sejarah Islam. Prosesnya ibu bagaimana? Oh ya begitu saja, saya ajarin, begitu kan? Itu sudah proses itu sudah salah. Metode dalam proses itu ketika tidak ada output atau hasil dari konten atau sebuah produk dari siswa itu belajar, itu juga sudah tidak betul. Jadi bagaimana siswa keluar dari kelas, dia sudah memiliki sebuah konten dari sebuah proses pembelajaran itu, materi apa sih yang diajarkan hingga keluar. Nah ini kan sudah ditanyakan juga ya, output dari pembelajaran. Kemudian ada saling ketergantungan, siswa dan guru saling tergantung. Kemudian konstruksi pengetahuan. Ketika guru mengajarkan, ya saya rasa Anda sudah tahu, tapi ini saya hanya mengulas saja ya. Ketika guru itu mengajarkan, ada sebuah pembangunan, pembaharuan pengetahuan. Jadi ketika itu kita pengetahuan kan berkembang gitu kan. Jadi siswa tahu, pengetahuan bisa diambil oleh siswa dari internet banyak sekali. Jangan menjadi penyalur informasi karena mereka sudah tahu. Tapi di situ bagaimana dalam sebuah pengetahuan itu ada sebuah penciptaan pengetahuan baru yang itu dibangun dalam sebuah pembelajaran. Oh iya, berarti nanti begini ya. Oh ini kalau dicampur dengan ini akan begini ya. Nah ini ada sebuah perubahan-perubahan dalam pengetahuan. Nah ini masuk kepada penerapan pengetahuan sama interdisipliner dalam sebuah pengetahuan. Itu matematika bisa masukkan substansi agama, matematika bisa masukkan substansi sejarah, matematika bisa masukkan substansi apapun gitu kan. Nah yang paling penting adalah akhlak itu kan, adabnya di situ. Nah ini bisa dimasukkan. Kalau guru tidak bisa memberikan komunikasi itu akan jauh. Dalam materi matematika mungkin ceritanya
guru ini melakukan perjalanan sekitar ini, tapi bisa dimasukkan dengan sejarahnya, dengan apanya, dan ini kita bangun sendiri. Ya, jangan ngambil dari materi-materi di luar, ketika materi-materi di luar justru memberi materi-materi yang menyimpang atau jauh dari nilai-nilai Islam. Kemudian menggunakan TIK, ya, teknologi. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus gunakan TIK. Nah, ini ada dalam sebuah pengalaman saya dalam penelitian. Seorang tunanetra bersebelahan dengan tunarungu. Saya menjadi peneliti bingung. Ini gimana dua anak ini dalam kelas? Kenapa mereka didudukan bersama? Kenapa yang normal-normal tidak duduk satu-satu? Apakah satu dengan tunanetra, yang satu dengan tunarungu? Kan bisa, ya kan? Tapi ini duduk bersama. Kira-kira bahasanya bagaimana? Ternyata saya yang kurang pengetahuan. Ada sebuah aplikasi-aplikasi yang ketika yang tunanetra itu bisa ngomong dan menjadi tulisan. Dan ada yang aplikasi yang nggak bisa ngomong itu ngetik bisa jadi suara. Ini yang dikatakan bahwa inklusi dalam kelas ini bisa karena semua sudah ada sarana. Tapi bagaimana metode gurunya? Kadang artikulasi pengucapan guru ini kurang pas, kurang jelas, A-I-U-E-nya itu juga berpengaruh. Bahasa guru harus jelas dalam memberikan pembelajaran. Nah, ini bagaimana TIK ini, teknologi ini bisa menjadi sebuah sarana. Di handphone itu udah bisa. Saya rasa semua ya siswa itu banyak yang menggunakan handphone, tapi banyak yang tidak terfasilitasi dengan guru dan siswa itu bagaimana belajar. Itu ya. Kemudian komunikasi terampil, ya, komunikasi multimodal, ya, bukti pendukung untuk merancang komunikasi mereka untuk audiens tertentu. Artinya bagaimana ketika kita itu sudah melakukan sebuah proses pembelajaran ini ada sebuah penciptaan baru, ya. Jadi multimodal, bukan satu modal saja. Siswa harus bisa ngomong. Jangan sampai satu kelas ini yang bisa ngomong itu aja. Itu guru belum sukses gitu. Kalau yang ngomong itu dalam kelas itu 30 hanya 5 orang itu belum sukses, belum persentasenya belum kuat. Maka siswa harus dipacu bagaimana dia mengemukakan pendapat. Kedua, bisa menulis. 2 ini sama 3 membaca, ya. Istilahnya 3 hal ini yang harus diajarkan kepada siswa, dan itu termasuk salah satu dari output siswa. Jangan sampai siswa diam saja, tidak mau mengungkapkan pendapat. Kita harus terbuka sebagai guru. Nah, ini yang dikatakan komunikasi modal, bahwa inilah tantangan yang terjadi di dunia artifisial ini. Jangan sampai orang-orang yang justru akan berbuat zalim, yang pandai nulis, akhirnya masukkanlah hoax, masukkanlah yang lain-lain gitu ya, Bu ya. Kemudian pemecahan masalah dalam dan inovasi dunia nyata. Nah, ini bagaimana siswa pun diajarkan bagaimana sih menyelesaikan masalah dalam pemecahan sebuah materi-materi pembelajaran. Kemudian regulasi diri. Nah, regulasi diri ini masuk kepada guru dan siswa dalam pencapaian. Kalau bisa ada sebuah buku panduan tentang pembelajaran itu, seberapa sih tingkatan saya gitu. Apakah saya capaiannya di materi pelajaran 1, 2, 3, 4. Nah, ini akan ketahuan tuh frekuensinya. Kalau seumpama kelas ini, kelas ya Bapak Ibu, itu dibuatkan ini, coba silakan dites itu per materi sampai berapa sih tingkatan di kelas itu. Pasti ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, sampai berapa maksimalnya? Akan kelihatan itu, meskipun ya ada UTS, ada UAS atau ada ujian yang lain, tapi itu akan menjadi regulasi bagi diri siswa itu sendiri, sehingga oh iya, saya capaiannya ternyata sampai di sini, dan ini menjadi sebuah koreksi bagi guru gitu ya. Iya, evaluasi. Next, Pak Lukman. Nah, ini adalah proyeksi yang kita harus paham, bahwa di aspek pendidikan kita masukkan religi, masukkan fisiologis, psikologis, dan sosial, ya.
baik itu manifesto pendidikan Indonesia, pendidikan agama Islam maupun proyeksi dunia pendidikan dunia. Nah, ini yang harus kita capai untuk dalam metode pembelajaran. Next, Pak Lukman. Nah, ini adalah integrating visual thinking method yang saya katakan tadi bahwa ini sudah ada dalam Islam, ya, dari seeing, looking, imagining, thinking, telling, dan sampai kepada showingnya, sampai kepada aplikasinya diri seorang siswa. Lanjut, next. Apa sih looking ya? Aktivitas melihat dan mengumpulkan. Nah, di situ bagaimana siswa itu bisa memahami pelajaran gitu, tahu pelajaran. Kemudian bisa mengelompokkan. Oh iya, kalau ini tuh targetnya ini targetnya ini targetnya ini. Nah, ini guru juga bisa nih, ya. Jadi melihat dulu, oh, aqua ini bentuknya seperti ini. Fit. Nanti lebih dalam lagi sing. Oh, air yang ada di sini melalui proses-proses seperti ini. Nah, ini sing namanya ya. Jadi pertama looking, hanya melihat saja, nanti sing lebih dalam lagi gitu kan. Nah, kemudian imagining gitu, mengeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi dan pola. Apa sih gitu? Oh, bentuknya begini. Oh, dalamnya khasiatnya begini. Oh, apa yang harus kita lakukan lagi? Ini ada pengelompokan itu. Kemudian thinking. Nah, ini thinking ini adalah yang saya masukkan ya dari integrating visual thinking method, di mana ini adalah memadukan daya pikir akal dan hati ya dalam menemukan kebenaran. Jangan sampai siswa itu berpikir hanya akal saja, karena transitnya ilmu itu disudur di hati. Jadi jangan sampai hanya di akal, karena kalau di akal kejejuk dia sudah lupa. Tapi kalau orang itu masuk kepada sudur hati, ya ilmunya itu thinkingnya sampai ke hati, itu mau jatuh, mau gila, mau sakit yang sampai itu otaknya ini, itu bisa hafal Quran. Kenapa? Karena disudur. Thinkingnya sampai ke hati. Jadi ketika dia itu diberikan pelajaran, silakan siswa itu baca dan resapi gitu. Jadi berpikir dengan akalnya dan berpikir dengan hatinya, apa sih kemanfaatan yang akan didapat. Nah, itu sampai kepada thinking itu ini. Kemudian telling, biarkan mereka mengkomunikasikan apa sih yang kamu pahami dari pelajaran ini. Biarkan itu dikomunikasikan, dan itu harus dilakukan dalam proses pembelajaran ya. Jadi kalau ada materi apa itu harus kita paham guru itu. Lookingnya di mana, seeingnya di mana, imaginingnya di mana, thinkingnya di mana, sampai kepada tellingnya, bagaimana capaian pemikirannya dia terhadap materi itu gitu. Jangan sampai keluar kelas siswa tidak diajarkan komunikasi. Biarkan mereka mengkomunikasikan apa yang dipelajari. Nah, ini kekurangan di dunia Islam, pendidikan dunia Islam tidak mengajarkan tellingnya, thinking dan tellingnya itu kurang. Maka saya berharap di SMP Islam ini itu sudah masuk. Ya, thinkingnya dimasukkan sampai ke hati, biar mau jatuh, mau kena masalah apapun dia sudah kuat terhadap ilmunya itu. Kemudian bisa mengungkapkan pendapat, ya. Istilahnya kalau ada sesuatu dia sudah bisa mengatakan itu. Ini loh materinya materi. Karena apa? Siswa akan hafal materi-materi apapun itu ketika dia mengucapkan. Kalau tidak mengucapkan itu jarang sekali. Kemudian sampai showing yang menunjukkan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik bagaimana dia mendapatkan materi itu. Nah, ini proses-proses dari integrating visual thinking method, yaitu masuk dalam metode pembelajaran yang mungkin bisa diambil gitu di SMP Islam ini. Siapa tahu gitu Pak ya. Kita kan hanya memberikan ada loh gitu istilahnya metode yang jauh gitu, yang Islam sudah bicara gitu. Next. Pak Lukman. Oke, next lagi Pak Lukman. Nah, ini yang menjadi goingnya nih ya, istilahnya ya, di seeing, kemampuan daya ingat. Ini dulu surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ya, 3 dan Al-Qaf 7-8. Ini sudah seeingnya, kemampuan daya ingatnya di situ gitu. Melihatnya, materinya gitu kan. Kemudian mengapa saya belajar ini,
looking gitu. Dia suruh melihat lebih dalam lagi dalam surat Al-A'raf 198. Kemampuan daya pikir teoretiknya bagaimana gitu loh. Yang mau matematika, akuntansi, ekonomi semuanya gitu kan. Itu dilihat dari lookingnya. Apakah saya sudah menunjukkan kemajuan imagining? Dia bisa enggak ya? Ya, di situ apa nih? Jadi luhum gitu ya. Jadi luhum ya. An-Nahl ayat 125. Kemampuan mencari solusi gitu kan. Kemudian apakah saya melihat mengambil keputusan dalam proses belajar mengajar? Ada thinkingnya di situ gitu kan. Thinkingnya apa nih? Surat Al-Baqarah 44, kemampuan daya pikir realita. Jangan teori tapi tidak tahu realita gitu kan. Jangan sampai siswa lulus dari SMP Islam tapi dia tidak tahu realita gitu kan, teori-teori saja sehingga realitanya nggak nyambung ya. Di situ adalah ada thinkingnya gitu ya, yaitu kemampuan daya pikir realita. Kemudian telling ya, dalam Islam juga diajarkan bagaimana kemampuan mengungkapkan pendapat. Al-Baqarah 83 sampai kepada showing yang tadi bil hikmahnya ya. An-Nahl ayat 125. Disinilah prestasi akademik siswa yang memiliki hard skill, soft skill, life skill. Nah, semoga ya ini bisa menjadi manfaat dari materi hari ini. Dan kita bisa teruskan dengan tanya jawab bagaimana sih implementasi aplikasinya gitu kan. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.